Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit hasil diskusi kami mengenai Project Based Learning kemasan strip untuk tablet ampicillin. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitian Azariski dengan NIM digit terakhir 77, kemudian Aisyah Putri Vanessa dengan NIM terakhir 078, kemudian Erli Siva dengan NIM 079, kemudian Mutiara Zahra Arsita dengan NIM 081, dan yang terakhir ada Anissa Asara dengan NIM 082. Selanjutnya, latar belakang pemilihan pengemasan, karena pengemasan di bidang farmasi ini memiliki peranan penting untuk menghindari kerusakan fisik atau penyimpanan dan kimiawi dari bahan atau produk yang dikemas, sehingga meningkatkan umur simpan obat. Selain itu juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien saat mengonsumsi obat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah mengenai rancangan desain kemasan. Nah, untuk kemasan ampicillin ini dipilih menggunakan strip karena umumnya sediaan berbentuk tablet itu dikemas dalam bentuk strip. Pada kesediaan kali ini tuh digunakan dosis ampicillin sebesar 100 mg untuk anak-anak dengan interval pemberian setiap 6 jam sekali atau 4 kali sehari. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami membuat kemasan strip ampicillin dengan jumlah 8 tablet setiap stripnya sehingga satu strip dapat dikonsumsi untuk 2 hari. Nah, kemudian untuk kemasan primer yang kami gunakan itu dalam bentuk strip yang terbuat dari aluminium foil yang berukuran 30-40 mikron karena biasa digunakan untuk kemasan strip untuk bahan produk yang cukup sensitif. Kemudian untuk kemasan sekundernya, kami memilih untuk menggunakan kertas ivory karena memiliki beberapa keuntungan, seperti harga yang relatif terjangkau, kemudian memiliki dua bagian kertas, yaitu bagian glossy dan doff. Nah, pada bagian glossy ini lebih tahan air dan sinar matahari, serta membuat hasil cetakan menjadi lebih mewah. Pada kemasan yang kami buat, kami juga menyertakan sebuah brosur. Brosur merupakan salah satu bentuk media penyuluhan berupa lembaran yang dapat dilipat satu kali atau lebih dalam bidang atau halaman bagian luar desain lebih memikat layaknya sampul. Nah, brosur ini dapat disimpan untuk dibaca berulang-ulang dan isinya dapat lebih terperinci. Pada brosur ini memuat beberapa informasi terkait tablet ampicillin trihidrat yang kami buat, seperti komposisi, indikasi, dosis dan cara pemakaian, kontraindikasi, efek samping, kemudian interaksi obat, cara penyimpanan, dan beberapa informasi lainnya. Baik, saya akan melanjutkan terkait identifikasi isi kemasan. Nama dagangnya yaitu Ampikits dengan nama obatnya yaitu ampicillin trihidrat 100 mg. Kita ambil nama perusahaannya yaitu PT Curio dengan nomor batch-nya yaitu 02425127. Dengan nomor registrasinya yaitu ETM 22090777782A8. Dengan logo obatnya tertera pada gambar dan logo obat kerasnya juga terdapat pada gambar. Nah, selanjutnya dalam kemasan kita juga terdapat logo halal yang tertera pada gambar berikut. Juga kemasan kita obatnya memiliki 8 tablet per stripnya dan juga pada satu boxnya itu terdiri dari satu strip. Nah, untuk komposisinya, kita menggunakan zat aktif berupa ampicillin trihidrat 100 mg dengan indikasinya untuk mengobati demam tifoid, infeksi saluran pencernaan, dan juga saluran kemih pada anak-anak. Dosisnya yaitu 100 mg dengan aturan pakainya yaitu 4 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya, obat ini kontraindikasi dengan pasien kondisi alergi kulit dan pasien hipersensitivitas antibiotik beta-laktam. Untuk efek samping yang akan timbul ketika mengonsumsi obat ampicillin ini yaitu pertama ada mual, muntah, diare, demam, anemia, dan pustulosis eksantematosa umum akut. Dengan peringatan dan perhatiannya yaitu dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Obat ini mengalami interaksi obat dengan obat seperti allopurinol, chloroquine, dan juga esomeprazole. Dengan penyimpanannya, obat ini disimpan di tempat sejuk dan kering dan hindari dari paparan sinar matahari langsung atau di bawah suhu 30 derajat Celcius. Obat ini diberi harga yaitu 15.000 per boxnya dengan masa expirednya yaitu Desember 2026. Obat ini diproduksi oleh PT Curio Purwokerto Indonesia dengan bentuk sediaan obatnya yaitu bentuk tablet.
Baik, selanjutnya adalah identifikasi isi kemasan. Yang pertama, ada nama dan tagline dari obat Ampikits. Nama Ampikits mencerminkan sifat obat yang berfungsi sebagai antibiotik untuk anak-anak. Ampikits terinspirasi dari singkatan ampicillin yang itu ampi dan kata bahasa Inggris yaitu kids yang artinya anak-anak. Dengan demikian, Ampikits secara intuitif memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk ini digunakan sebagai antibiotik ampicillin terhidat pada anak-anak. Selanjutnya adalah tagline yang kami gunakan untuk Ampikits yaitu Ampikits solusi ampuh lawan bakteri. Pesan ini menyampaikan bahwa Ampikits adalah pilihan yang tepat untuk melindungi anak-anak dari infeksi bakteri dan memastikan bahwa anak-anak cepat sembuh dan kembali sehat dan ceria. Dengan demikian, dapat memberikan rasa tenang bagi orang tua mereka dari gangguan penyakit. Tekan tersebut menciptakan identitas positif berupa menonjolkan kekuatan obat Ampikits dalam melawan bakteri dan memberikan kesan perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anak. Sehingga tagline tersebut dapat dijadikan pilihan yang tepat dan menarik bagi konsumen. Baik, untuk selanjutnya adalah nama perusahaan Ampikits. Nama Curio terinspirasi dari kata bahasa Inggris yaitu cure yang artinya menyembuhkan dan you yang artinya kamu. Dengan demikian, gabungan kedua kata tersebut memberikan arti menyembuhkanmu. Curio mencerminkan filosofi perusahaan yang memiliki cita-cita untuk selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu wujud kontribusinya adalah dengan menyediakan obat antibiotik Ampikits yang efektif untuk mengobati demam tifoid, infeksi saluran pencernaan, serta saluran kemih pada anak-anak. Lalu ada logo obat Ampikits. Representasi simbolis dari filosofi PT Curio mengadopsi gambar keluarga yang berisi ayah, ibu, dan anak bersama. Simbolis obat Ampikits menyampaikan bahwa obat yang diproduksi dapat memberikan perlindungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga. Logo obat Ampikits menyeratkan bahwa obat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak sehingga mereka tetap bisa ceria dan aktif tanpa harus khawatir akan penyakit infeksi akibat bakteri. Dengan demikian, pesan yang didapatkan dari logo obat Ampikits yaitu kesehatan anak-anak merupakan hal penting bagi keluarga. Dengan kondisi anak yang sehat, maka antara orang tua dan anak-anak dapat menikmati waktu bersama tanpa rasa khawatir tentang kesehatan. Selanjutnya adalah logo obat keras. Alasan penggunaan logo obat keras pada kemasan, primer, sekunder, dan etiket adalah karena obat antibiotik tergolong ke dalam obat keras yang hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan primer, sekunder, dan etiket, obat tercantum kalimat harus dengan resep dokter. Oleh karena itu, pencantuman logo obat keras pada kemasan Ampikits sudah tepat dan sesuai dengan regulasi Permenkes RI nomor 949 garing Menkes garing per garing 6 garing 2000. Lalu, untuk logo halal, adanya logo halal pada kemasan obat Ampikits menandakan bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh badan berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. Produk yang diproduksi, diproses, dan dikemas tidak mengandung bahan non-halal seperti alkohol atau unsur babi. Oleh karena itu, penggunaan logo halal harus dipertimbangkan dalam produksi obat Ampikits karena mayoritas dari penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan Project Based Learning kemasan strip tablet ampicillin. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai Project Based Learning kemasan strip tablet ampicillin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.